Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibullah dengan NIM 2022-253 dan teman saya yang bernama Saya Ilham Al-Khadawi dengan NIM 2022-265. Kami akan menampilkan atau akan menjelaskan MK Pancasila dengan kelompok 13 yang berjudul Kongres Masyarakat dan Nilai Kompleks Ilmu Etika dan Budaya. Simak video berikutnya. Pada zaman modern, masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya. Kini, masyarakat mulai memasuki era informasi, di mana semua negara berusaha agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, dan lain-lain terhubung dalam satu jaringan. Sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui telemika. Perkembangan globalisasi informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi kini telah mengubah aspek-aspek tradisional masyarakat, sehingga adanya hal tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal ini terbukti dengan adanya terobosan baru teknologi informasi yang telah lama melahirkan teknologi informasi komputer yang canggih, yaitu International Networking Internet atau International Networking merupakan hasil dari hubungan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu memukau sehingga telah banyak digunakan oleh orang-orang di dunia. A. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu masyarakat diperkenalkan pada persenjata modern, baik yaitu ringan maupun berat. Teknologi lain diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintahan teknologi Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah. B. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Apakah IPTEK tersebut memiliki dampak baik yang lebih banyak atau dampak buruk yang lebih banyak? Jika IPTEK tersebut lebih memiliki dampak baik yang banyak bagi bangsa Indonesia, maka IPTEK tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Peran sila pertama sangatlah penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia, dan tidak mengembangkan suatu IPTEK yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada ilmuwan, maka ilmuwan tersebut akan mempunyai akhlak atau sikap yang baik. Sebagai contoh perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang lebih dikenal dengan teknologi cloning. Dalam perkembangan teknologi ini di Indonesia sudah tidak asing lagi dan menuai pro dan kontra. Di Indonesia sendiri proses cloning juga sudah begitu jelas perkembangan dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan naiknya permintaan teknologi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sulit sekali untuk memiliki keturunan ataupun melakukan teknologi hewan ternak ataupun hewan yang populasinya sedikit. Sesungguhnya hukum cloning di Indonesia masih belum bisa dipastikan secara tepat karena masih banyaknya pro dan kontra yang tentang resepsi ini. Oleh karena itu,
perlu diadakan musyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam pandangan agama pun, banyak menuai kontrak utama. Umat Indonesia adalah umat beragama dan dalam ajaran agama teknologi cloning adalah haram dikarenakan hanya Tuhan yang dapat menciptakannya makhluk hidup, sedangkan dalam teknologi cloning yang membuat seorang individu ataupun hewan hidup ataupun tumbuhan melalui kehendak manusia seperti yang diinginkan manusia itu sendiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami, Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek ke Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bahasa Indonesia tidak terpengaruhi dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus dan respons Skinner, Citno Toatmojo 1993). Perilaku tersebut dibagi lagi dalam 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Kognitif diukur dari pengetahuan, efektif dari sikap, psikomotor dan tindakan (keterampilan). Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat suatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Atkinson 1987. Dalam berubah terdapat beberapa teori perubahan, yaitu teori Redin, teori Lewin, teori Lippitt, teori Rogers, teori Havelock, dan teori Spadley. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sebagian terletak di dalam individu sendiri yang disebut faktor intern, yaitu keturunan dan motif, sedangkan sebagian terletak di luar dirinya yang disebut faktor ekstern, yaitu faktor lingkungan.